Bu Ayu, sudah masuk waktu istirahat nih. Ayo kita beli makan siang. Saya sedang tidak bambu koleksi. Tumben. Pantas saya perhatikan dari tadi pagi Bu Ayu terlihat murung. Bu Ayu boleh loh cerita ke saya jika Bu Ayu berkenan. Iya nih Bu, kemarin di jam pertama kan kelas saya ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa ada pemeriksaan perangkat pembelajaran dan lainnya. Bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi, Bu? Yang mengganggu mood Bu Ayu itu apa? Jadi tadi itu pengawas menanyakan soal buku teks. Saya menyampaikan bahwa saya tidak menggunakannya, saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Ternyata saya dilaporkan ke kepala sekolah. Oh begitu, jadi Bu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya? Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Iya lah Bu Resi, bisa mengajarnya pedoman pada buku teks, siswa bisa cepat bosan sumber informasi terbatas dan lagi kalau hanya buku para siswa mudah bisa membaca sendiri di rumah. Saya setuju Bu, kita memang harus kreatif memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Ya, saya ingin lebih plong setelah mengeluarkan buku saya Bu, dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi. Biasanya memang kita lebih tenang setelah bercerita ya Bu ya. Waktu supervisi itu apakah Ibu sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada pengawas? Waktu ditanya itu, saya langsung jelaskan, tapi pengawasnya malah seperti tidak terima, malah tersinggung terus kata saya kepada kepala sekolah. Kira-kira kenapa ya Bu pengawasnya tersinggung? Apakah hanya soal buku teks atau ada hal yang lainnya? Sewaktu ditegur tadi, saya memang agak ngotot Bu Reksi, karena saya tidak merasa jika apa yang saya lakukan itu salah. Jadi nada bicara saya agak tinggi, mungkin itu juga yang membuat pengawas tersinggung kepada saya Bu. Gaya mengajar Ibu yang menggunakan sumber belajar yang variatif sangat saya apresiasi Bu, sangat bagus itu. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung mungkin seperti yang Ibu sampaikan. Terjadi miskomunikasi karena Ibu menjelaskan dengan nada tinggi. Menurut Ibu, jika Ibu menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga atau tidak ya? Saya pikir begitu juga Bu Reksi. Kalau begitu, sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya sudah mencoba menghubungi pengawas melalui telepon dan WhatsApp, tapi belum ada respon sampai sekarang Bu. Oh, jadi sudah coba dihubungi ya. Selain itu, apa lagi yang sudah Ibu lakukan? Saya berpikir untuk menemui kepala sekolah dan menjelaskan dulu persoalannya. Hanya saya ragu apakah beliau memahaminya, mengingat saya telah menyinggung pengawas Bu. Jika tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya kan Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan? Menjelaskan detail duduk permasalahannya, kemudian saya akan meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga akan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan saya dengan pengawas agar saya bisa meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami. Menurut Ibu, mengapa Ibu harus menjelaskannya lagi dengan cara yang Ibu sampaikan tadi? Agar kepala sekolah dan pengawas mengerti bahwa saya tidak bermaksud membantah, menyinggung. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pikir baik untuk kelas pembelajaran saya Bu. Saya yakin kepala sekolah dan pengawas tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya ada pada cara saya berkomunikasi. Saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya agar pesannya bisa diterima dengan baik dan tidak berinstruksi. Wah, itu baik sekali Bu. Inisiatif Ibu untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukannya dengan Ibu, itu menjadi rencana Ibu yang sangat baik Bu. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang membantu Ibu menyelesaikan masalah Ibu ini?
terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksi Ibu ini. Misalnya, pengawas masih marah dan tidak mau menemui Ibu. Bagaimana? Saya akan memberi waktu sampai semua kolinron dulu Bu, karena tidak baik juga akan memaksa mengadakan komunikasi saat pihak lain masih emosi. Tapi tentu tidak terlalu lama, saya takut masalah malah jadi berlarut-larut. Saya pikir Bu Nurlaini bisa membantu saya Bu, mengingat perannya sebagai kurikulum dan di sekolah kita dan juga kedekatan secara personal dengan pengawas. Saya yakin Bu Nurlaini menangani dan membantu penyelesaian masalah ini. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat baik. Selamat karena Bu Ayu telah menemukan solusi dari permasalahan Bu Ayu. Ibu akan berkomitmen kan untuk melaksanakan rencana aksi solusi Ibu ini? Tentu Bu, segera saya laksanakan karena saya juga tidak nyaman jika terus berada dalam kondisi seperti ini. Nah, sekarang apa Ibu sudah merasa lebih plong setelah bercerita? Sudah Bu Hetsi, saya lega, saya minta Ibu untuk membantu saya menjaga komitmen untuk melaksanakan langkah solusi yang tadi kita bahas ya. Baik Bu, alhamdulillah kalau gitu.